Aku khilafah. Nggak boleh. Ayo gerudukan aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Aku khilafah. Aku Nur itu sebenarnya juga santri. Cuman santri yang kemudian melawan kiainya. Kalau aku salah dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah dilaknat kabeh kamu sak turun-turunanmu pisan. Aku khilafah. Darahku ini khilafah. Nadiku khilafah, jantungku khilafah. Hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilaf. Seandainya ini gara-gara ini terus tsunami, terus kemudian hancur Indonesia, luluh lantah Indonesia, saya siap sepertinya ini ya, di posisi ini, saya bertanggung jawab. Jadi ketika sudah berbicara santri, dan makanya kan Gus Nur itu sebenarnya juga santri, cuman santri yang kemudian melawan kiai. Anda tinggal pilih yang mana, kan gitu. Adu NKRI-mu dengan NKRI. Orang NKRI harga mati. Hidup TNI, hidup NKRI. Aku khilafah. Nggak boleh. Ayo gerudukan aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Aku khilafah. Aku kalau bukan Sugi Nur, Ustadz abal-abal, Ustadz kaleng-kaleng, ya kenapa bilang dia sekali lagi? Karena kita tidak pernah tahu dia belajar agama sama siapa, di mana pesantrennya, siapa kiainya. Sugi. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok, saya nggak ngerti kitab, mau kitab kuning, kitab gondol, kitab itu, saya nggak ngerti. Kan dia udah ngaku dia nggak hafal Al-Quran, dia nggak hafal hadis, dia nggak hafal kitab kuning. Tapi kenapa tiba-tiba manusia ini bisa menjadi seorang ustadz dan begitu banyak manusia-manusia yang percaya sama isi ceramah Sugi Nur ini? Ini kan amat sangat disayangkan, ya kan? Isi ceramahnya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Alam sudah mulai bekerja, Allah sudah mulai menurunkan keadilan ya. Ya mungkin lewat pindahnya ibu kota ini, mudah-mudahan ini jadi wasilah jatuhnya kekuasaan ini, kan begitu. Ya santri sebenarnya santri kagol kan itu. Nur itu Sangat nyampah sekali, suka menghina orang, suka memfitnah, ya, suka ini kan ujaran kebencian, ya, sehingga terjadi permusuhan antar umat Islam itu sendiri. Tidak ada pengajian dalam acara ini. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Kalau saya lihat dari matanya antum emosi. Dengar dulu. Oh ya sudah, baik. Ayo, yang ada di video tadi itu berapa orang tadi itu? Ayo, baik-baik sama saya, mubahalah sama saya. itulah itu makanya kalau berbicara santri terminologinya harus dibuka dalam cakrawala bahwa istilah santri sebenarnya dipakai untuk mewadahi seluruh orang yang punya kecenderungan kebaikan terhadap agama tapi bersimbol pada mengikuti petunjuk kiainya. Aku khilafah. Kalau aku salah dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah dilaknat kabeh kamu sak turun-turunanmu pisan. Aku khilafah. Darahku ini khilafah. Nadiku khilafah, jantungku khilafah. Hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Adu kecintaanmu tak kepada tanah air dengan kecintaanku kepada tanah air. Negara tidak boleh kalah. Lakukan perjuangan, lakukan langkah-langkah terbaik yang bisa saudara-saudara semua laksanakan. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Negara hadir. Ini saya pegang bendera tauhid. Ayo katakan radikal, tak colok matamu sama ini, ayo. Anda mau apa? Jancuk pada wajahnya. Itu
bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Kiai Hasyim nggak pernah mengajarkan itu. Yai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Haji Kusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. RUU IKN sendiri dinilai cacat prosedural dan dianggap sebagai bentuk dari ancaman keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka yang berada di Kalimantan Timur. Penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan, itu artinya pembangunan ibu kota negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya konsep yang betul-betul berwawasan lingkungan dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada. Dari dukungan dan pernyataan sikap masyarakat Dayak se-Borneo bahwa seluruh masyarakat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Dan kami masyarakat Kalimantan Timur sangat menyambut dan sangat mendukung dengan perpindahan. Justru kami mengharapkan lebih cepat, lebih bagus untuk perpindahan. Kepada pemerintah yang akan menetapkan ibu kota negara dan Borneo, bumi Borneo adalah ibu kota negara masa depan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa Kalimantan? Karena di Kalimantan justru terdapat energy of the future. Ya, kita semua bicaranya sekarang mobil listrik, kita bicaranya sepeda listrik, motor listrik, semuanya kendaraan listrik, dan kita ingin mendapatkan energi terbarukan. Pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Tapi inilah Mulkan Jabarian, inilah penguasa yang otoriter, inilah penguasa yang budek kupingnya pijak matani seperti ini nih, nggak didengerin. Ya kita tunggu. Ini kan saya selalu melihat ini mungkin makar Allah. Tunggu saja. Inilah makar Allah. Allah itu justru saat ini sedang mengazab Sugi Nur atas fitnahan dan ujaran kebencian yang selama ini diucapkan oleh Sugi Nur. Paham itu? Matamu picek tuh nggak? Matamu picek itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak masalah. Di mana Sugi Nur ini pernah belajar mendalami agama Islam? Siapa kiainya, siapa ustadz yang mengajarkan dia, ya? Karena dia kenapa udah bisa mengaku-ngaku dirinya ustadz dan udah berceramah keliling-keliling dan orang percaya lagi sama isi ceramah manusia ini, ya? Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pinter cari uang. Makanya saya bisa bangun pesantren 3 lantai, 300 santri saya gratiskan semua, saya tanggung biaya hidup. Ini belum tentu bisa kiai yang hal jemput mondok puluhan tahun, belum tentu bisa. Hidup itu kan begitu cara melihat. Belajar itu otomatis, Mbak. Nggak mungkin kalau nggak belajar. Ya biasalah akun-akun buzzer cebong itu kan, goreng-goreng saya. Bisa jadi penceramah sampai ke Hong Kong. Kan saya sudah dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, sikapku dari dulu selalu bertentangan sama kekuasaan yang dolim ini ya. Aku pun merasakan secara prinsipal kedolimannya rezim ini, kan gitu. Sugi Nur, Ustadz kaleng-kaleng ini ya jelas dia telah melecehkan, menghina, merendahkan NU. Tidak ada hubungannya dengan rezim atau pemerintahan Jokowi. Nah, sikapku pindah ibu kota menolak. Hati yang bangsat, hati yang budek, hati yang jancuk jaran itu dibedah, dicuci, dipindah menjadi hati yang ala bizikrillah tatmainul qulub, hati yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang tenang. Selesai urusan ini gitu. Aku lagi ngomong rezim, ngamuk wis mulai murup utek gitu loh. Jangan apa-apa rezim kau salahkan rezim. Matamu picek tuh nggak? Matamu picek. Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pinter cari uang. Makanya saya bisa bangun pesantren 3 lantai, 300 santri saya gratiskan semua, saya tanggung biaya hidup. Ini belum tentu bisa kiai yang hal jemput mondok puluhan tahun, belum tentu bisa. Hidup itu kan begitu cara melihat. Merasa bahagia yang berlebihan ketika ada orang lain menganggapnya sebagai rujukan, orang lain yang menjadi pengikutnya, tapi
ia terlena dengan kebodohannya itu, kemudian menganggap justru dirinya adalah orang yang pantas dianggap ulama, maka tidak pantas orang seperti ini dijadikan sebagai penghulu di masyarakat. Tidak pantas orang-orang seperti ini dijadikan sebagai rujukan di dalam belajar agama Islam. Harus punya guru, tidak boleh otodidak.